saya awali dari latar belakang munculnya teori gerakan sosial baru. Saya singkat ya, teori gerakan sosial baru. Di PPT saya singkat seperti ini. Ada apa dengan teori gerakan sosial baru? Nah, teori gerakan sosial baru bilang pendekatan atau masa Marxis klasik tidak bisa menjelaskan gerakan-gerakan yang tidak berbasis buruh. Tidak bisa menjelaskan gerakan-gerakan di luar buruh atau proletar. Saya terus ya. Gerakan-gerakan Marxis klasik ini tidak bisa menjelaskan gerakan di luar buruh, tidak bisa menjelaskan gerakan di luar proletar. Jadi ya yang dijelaskan oleh Marxis itu ya buruh-buruh dan proletar terus. Padahal dalam kenyataannya, ini ambil kasusnya di Amerika lagi juga ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa teori gerakan sosial lama maupun baru itu adalah kasusnya rata-rata dipahami di Amerika Serikat. Ya. Nah, teori gerakan sosial baru ini melihat bahwa bagaimana cara kita menjelaskan jika ada orang kulitnya atau ras ya, ras, etnik, terus apa lagi, agama, ya basisnya SARA gitu ya, itu melakukan pemberontakan. Bagaimana SARA menjadi isu ya, terjadinya pemberontakan, kerusuhan, atau terjadinya gerakan-gerakan yang mengarah kepada perbaikan nasib. Maka Bapak Ibu tidak boleh lagi menggunakan teori gerakan sosial lama gitu loh. Ketika basisnya gerakan itu adalah ras, ketika basisnya gerakan itu adalah etnik, agama, budaya, maka Bapak Ibu dilarang keras menggunakan teori gerakan sosial lama. Tapi harus berganti haluan menjadi teori gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru itu adalah perjuangan untuk memperoleh kesetaraan, perjuangan untuk memperoleh pengakuan identitas, ya, ras, etnik, agama. Oke, saya sudah membagi PPT kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya coba menguraikan sedikit ya, mungkin tidak sistematis. Munculnya teori gerakan sosial baru dan prinsip-prinsip yang dibangun oleh ahli-ahli teori gerakan sosial baru. Yang pertama, teori gerakan sosial baru itu apa? Dia menganalisis bentuk-bentuk aksi kolektif. Kalau si Hobsbawm bilangnya kan massa. Massa di sini disebut dengan bandit sosial. Kenapa disebut bandit sosial? Karena dia kalau protes itu caranya dengan menempuh cara-cara kerusuhan, cara-cara kekerasan, pemberontakan, ya. Nah, ini dipahami oleh orang-orang di luar Marxis klasik, teori Marxis klasik disebutnya dengan kolektif. Massa ya, massa adalah kumpulan individu. Kolektif sama menunjuk pada massa. Tapi lebih enak mungkin ya disebut tindakan kolektif. Karena apa? Karena ada tujuan kolektif yang ingin dicapai. Ada isu-isu kolektif yang hendak diperjuangkan. Ya, kenapa disebut kolektif? Karena dia menyangkut identitas. Identitas dari kolektif itu. Kalau ada perempuan memberontak, pemberontakan perempuan, pemberontakan kulit hitam, maka Bapak Ibu wajib menggunakan teori gerakan sosial. Karena apa ini? Karena yang membentuk kolektivitas itu identitasnya itu sudah di sini. Ya.
identitas berdasar jenis kelamin, identitas berdasar warna kulit, identitas berdasar etnis, identitas berdasar agama. Maka ketika mereka memberontak, ketika mereka melakukan gerakan, ketika mereka membuat tuntutan kepada pemerintah atau negara, maka teorinya adalah teori gerakan sosial baru. Jadi intinya teori gerakan sosial baru itu lebih relevan dalam memberikan penjelasan, dalam memahami apa aksi-aksi kolektif. Di sini ada aksi kolektif. Ya nih, saya gambar gini aja, ada aksi kolektif. Aksi-aksi kolektif. Aksi kolektifnya, Bapak Ibu, kalau sudah menggunakan teori gerakan sosial baru, jangan pakai konsep massa. Tapi kolektifnya apa? Gerakan perempuan, gerakan kulit hitam, gerakan LGBT, ya, perempuan, warna kulit, LGBT, maka penjelasannya harus menggunakan teori gerakan sosial baru. Di sini yang menarik, asal usulnya teori ini menarik, teori gerakan sosial baru menarik dipelajari karena apa? Karena di sini begitu mereka melihat satu peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat, mereka menemukan aktor intelektual. Ya, jadi mereka terheran-herannya di sini. Ternyata di dalam aksi kolektif yang dijalankan oleh komunitas tertentu yang berdasar warna kulit, ras, agama, dan etnis, ternyata ada intelektualnya. Ya, ada keterlibatan intelektual atau dalam bahasa teori gerakan sosial baru disebut aktor rasional. Ya. Nah, aktor rasional ini terlibat di sini. Dia menggunakan instrumental aksi yang dibuat atau yang dilakukan oleh perempuan, yang dilakukan oleh orang yang berwarna kulit hitam, atau yang dilakukan oleh orang yang punya orientasi seksual tidak hetero, LGBTI queer, maka di situ dia mengajukan tuntutan, dia ingin membuat perubahan. Perubahan apa? Perubahan politik. Perubahan apa? Perubahan ekonomi. Perubahan apa? Perubahan sosial. Nah, ketika mereka melakukan perubahan sosial, tadi aktor-aktor rasional terus dia mencampuri. Maka di sini sudah ada tokohnya, sudah ada pemimpinnya. Tapi pemimpin di sini tidak membawa ideologi ya. Kalau teori perubahan, teori gerakan Marxis klasik itu aktor yang terlibat atau gerakan itu muncul karena di sini ada kesamaan ideologi, ada kesamaan budaya. Nah, bagi teori gerakan sosial baru, pergerakan atau kerusuhan atau unjuk rasa atau demonstrasi nggak ada hubungannya dengan ideologi dan budaya. Yang menghubungkan mereka adalah identitas politiknya. Ya, jadi harus hati-hati ketika Bapak Ibu akan menggunakan teori gerakan sosial baru dalam disertasi. Ya. Boleh pakai gerakan sosial baru, unit analisisnya buruh boleh, tapi buruh apa? Ya buruh perempuan. Gitu. Boleh Bapak Ibu menggunakan buruh, tapi buruh yang orientasi seksualnya adalah masuk dalam kategori LGBT, boleh. Tapi kalau buruh secara umum dilarang keras menggunakan teori gerakan sosial baru. Itu baru poin pertama. Poin yang kedua, karena apa? Karena ya
Teori gerakan sosial baru ini memiliki keunggulan, ya. Mereka jauh lebih lengkap daripada yang dibayangkan oleh Charles Tilly ketika menjelaskan tentang gerakan kolektif dan mobilisasi. Ya, Charles Tilly yang nulis buku tahun 78, From Mobilization to Revolution, bagus memang. Tapi Tilly di sini masih dikategorikan sebagai gerakan sosial lama, ya, masih digunakan gerakan sosial lama. Karena apa? Karena Tilly tidak membahas gerakan itu dari basis politik identitas peserta gerakan. Karena Tilly cuma apa? Ngomong dari mobilisasi, ini konsep kuncinya, dari mobilisasi ke revolusi. Nah, tapi teori gerakan sosial baru meminjam istilahnya yang disampaikan atau yang digunakan Tilly, mobilisasi. Jadi gerakan sosial baru itu juga meminjam istilahnya Tilly, tapi mobilisasinya adalah untuk mobilisasi sumber daya. Jadi Tilly termasuk dalam teori gerakan sosial lama. Dia masuk dalam kategori Marxis klasik. Sementara gerakan sosial baru muncul merespon, memberi kritik terhadap kelemahan dari teori Marxis klasik. Tapi teorisi gerakan sosial baru meminjam konsepnya Tilly. Yang dimobilisasi bukan buruhnya, yang dimobilisasi bukan aktor yang demo, tapi tujuan dari gerakan sosial baru adalah memobilisasi sumber daya, bukan orang, tapi sumber daya. Sumber daya dipakai untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Ya, sumber daya apa? Mobilisasi uang, gitu loh ya. Terus dan lain-lain, biasanya ke sini. Ya. Nah, selanjutnya saya juga ngajak Bapak Ibu sekalian untuk memahami lebih bagus tentang teori gerakan sosial baru adalah dengan cara kedua. Punya keunggulan. Teori gerakan sosial baru mempunyai keunggulan karena teori ini mampu melakukan konstruksi atas peristiwa gerakan. Ya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Kenapa mereka bisa melakukan konstruksi dari gerakan yang dilakukan oleh orang-orang secara kolektif itu? Karena mereka beranjak dari suatu teori atau suatu perspektif atau suatu pendekatan yang namanya interaksionisme simbol. Ya. Jadi intinya ketika kita menggunakan teori gerakan sosial baru, maka Bapak Ibu di sini akan juga bisa memahami ya tentang peran kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang secara kolektif itu ya untuk apa? Untuk tujuan memobilisasi sumber daya. Ya. Dalam memobilisasi sumber daya, di situ ada yang namanya aktivisme sosial. Ya, ini mobilisasi di sini adalah meminjam istilahnya dari Charles Tilly. Ya. Nah, teori gerakan sosial baru dia berhasil atau bisa membuat konstruksi. Jadi misalnya Bapak Ibu diminta coba konstruksikan munculnya aksi unjuk rasa terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini, ya. Karena di sini apa? Ini porosnya di sini. Ada ini, ada pendekatan interaksionisme simboliknya, ya, yang itu nanti Bapak Ibu bisa membuat framing dari gerakan mahasiswa terhadap kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, nah, misalnya seperti itu, ya.
Jadi ini untuk yang kedua. Ya, baik, sebelum saya lanjutkan ada yang mau bertanya? Jadi saya ulangi, teori gerakan sosial baru respon terhadap kelemahan dari teori gerakan Marxis klasik. Karena kalau Marxis klasik itu yang ceritakan cuma guru, non guru tidak dijelaskan, non guru tidak bisa memang tidak bisa dijelaskan kalau cuma dengan teori gerakan sosial lama, ya, atau yang berbasis Marxisme klasik. Karena yang unjuk rasa, yang protes, yang melakukan kerusuhan, yang melakukan aksi unjuk rasa, yang melakukan demo di perkotaan kan bukan hanya buruh di era sekarang, kan macam-macam. Ada mahasiswa, ada petani, ada pegawai negeri, gitu kan? Ya, banyak sekali beragam aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang itu secara kolektif.